semuanya. Saat ini kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Hati yang Gembira. Adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak Pelkat PA GPIB Marturia Wajanan yang ada di rumah. Nah adik-adik, sekarang Bunda Lady akan membawakan cerita firman Tuhan. Untuk itu, Bunda mau ajak adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitab terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita, dan adik-adik dapat mengikuti kata-kata yang Bunda ucapkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Sekarang ya Tuhan, pimpin kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mohon ampuni kami atas dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita terdapat dalam kitab Amsal. Amsal terdapat dalam Perjanjian Lama. Amsal pasal ke-23, ayatnya yang ke-12. Amsal 23, ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita baca lagi ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik, siapa yang tahu arti didikan? Iya, yang dimaksud dengan didikan yaitu suatu bimbingan atau juga arahan
tentang sesuatu hal dari kita tidak tahu menjadi kita tahu. Contohnya, adik-adik ke sekolah gunanya untuk menerima didikan dan arahan dari guru untuk mengajarkan suatu pelajaran yang belum adik tahu menjadi tahu. Nah, ternyata didikan itu sudah dimulai dari keluarga. Ia berawal dari keluarga. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak. Nah, orang tua adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan didikan kepada anak-anak, khususnya anak-anak Tuhan seperti kita semua, supaya kita bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat gambar yang di atas. Orang tua harus mendampingi anak dalam mengajarkan firman Tuhan dan berdoa agar supaya anak-anak bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dari dalam keluarga. Nah, gambar yang di bawah kita lihat. Orang tua memiliki waktu dengan anak untuk berkomunikasi dengan berbagai cara yang menyenangkan. Misalkan bermain, mengajarkan anak-anak sesuatu hal yang belum pernah anak-anak tahu menjadi tahu. Dan yang ketiga, orang tua juga melakukan aktivitas yang bermanfaat bersama-sama dengan anak-anak. Contohnya berolahraga. Kita lihat gambar olahraga. Ya, kita mencari suatu kegemaran bersama-sama dengan keluarga agar supaya kita menerima arahan dan didikan dari orang tua. Jadi, adik-adik yang bersama-sama dengan orang tua saat ini yang lagi nonton ibadah ini, boleh kita saling mendukung satu sama yang lain. Adik-adik dengar kata orang tua, dan orang tua mengajarkan adik-adik tentang suatu didikan. Adik-adik, ciri-ciri anak-anak yang memperhatikan didikan yaitu yang pertama, anak-anak yang rajin beribadah. Siapa di sini yang rajin beribadah? Pasti kita semua yang lagi nonton ini semua rajin beribadah. Yang kedua, rajin berdoa. Kalau anak-anak yang taat kepada didikan yang sudah diajarkan orang tua, pasti tidak lupa untuk berdoa. Yang ketiga, rajin belajar. Walaupun sekarang ini kita sementara menghadapi COVID-19, jadi kita semua belajar online dari rumah, tetapi tidak membuat kita menjadi malas, tapi membuat kita semakin semangat untuk belajar. Betul sekali. Yang keempat, anak-anak penuh dengan kasih. Yang dimaksud dengan penuh dengan kasih, anak yang memiliki rasa saling tolong-menolong. Misalkan dalam rumah, melihat mama yang lagi membersihkan rumah, tanpa disuruh kita membantu orang tua. Yang kelima, taat kepada orang tua. Kan kalau kita di rumah pasti ada aturan-aturan. Misalkan tidur malam harus jam 8 malam. Nah, adik-adik harus taat kepada orang tua. Adik-adik, kenyataannya di era digital ini ternyata semua orang tua mengalami tantangan yang sama karena anak-anak di era digital kebanyakan kecanduan gadget, kecanduan handphone, laptop, TV atau tab. Coba lihat di gambar yang anak-anak sedang memegang handphone. Kemana-mana selfie, kemana-mana game online, kemana-mana
nonton YouTube, kemana-mana, bermain media sosial. Nah, lihat gambar yang di sebelah kiri. Mentang-mentang adik-adik berada di rumah dari pagi sampai malam. Anak yang digambar yang paling kiri, dia hanya menghabiskan waktu dengan bermain gadget. Nah, gambar yang paling kanan bersama-sama dengan orang tua kita lihat. Ketika orang tua mau minta gadget dari adik-adik, pasti masih ada yang nggak terima. Ada yang nawar kepada orang tua, tambah 1 jam lagi ya mama, tambah sebentar lagi ya mama. Nah, itulah keadaan yang terjadi saat ini. Bunda mau ingatkan kepada adik-adik semua. Siapa yang ingin berhasil? Kita semua pasti ingin berhasil. Jadi bagaimana caranya ya Bunda? Caranya ada di dalam firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kita akan memiliki pengetahuan. Pengetahuan mana yang baik, yang benar, yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak baik, yang tidak benar kita lakukan. Jadi, Tuhan akan mengaruniakan kita semua hikmat agar supaya dalam menjalani kehidupan ini, kita semua bisa memilih hal-hal yang benar di hadapan Tuhan untuk kita lakukan. Jadi, kesimpulannya, orang tua harus mengajarkan anak-anak untuk hidup berdasarkan firman Tuhan supaya anak-anak bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan yang akan mengantarkan anak-anak kepada keberhasilan. Amin. Kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Kita akan berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, kita mendoakan supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kita mendoakan gereja dan pelayan Tuhan yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus di GPIB Marturia Loajanan. Yang ketiga, kita doakan negara Indonesia dan pemerintahannya. Yang keempat, kita doakan orang sakit dan orang yang dalam kesusahan. Yang kelima, kita doakan orang tua, bunda, dan kakak layan. Yang keenam, kita doakan agar supaya COVID-19 cepat berakhir. Dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Jadi, adik-adik sekalian bisa berdoa bersama-sama dengan orang tua di rumah. Adik-adik, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya
Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kaya, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati, kuduskan agar berguna untuk pelayanan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bunda memiliki tugas buat adik-adik semua yang sudah setia mengikuti ibadah bersama-sama dengan bunda-bunda semuanya. Nah, buatlah video singkat maksimal 1 menit durasinya, yaitu videonya berisikan hobi atau kegemaran adik-adik semua selama di rumah. Kirimkan videonya di WA Pelayan PA ke bunda-bunda pelayan, Bunda Puryani, Bunda Sherly, Bunda Lady, Bunda Ivon, Bunda Sri, dan Kak Intan. Ditunggu ya videonya.